Kang Deddy Mulyadi khotbah di gereja, guys. Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Karena itu apa sih yang saya usung ketika saya jadi gubernur hari ini adalah mengusung mari kita kembalikan cinta itu adalah kembali beragama berdasarkan keyakinannya. Itu hak pribadi masing-masing. Kalau seluruh jamaah dimanapun sudah ngajarin ini sudah deh. Jawa Barat gemah ripah repeh rapi subur makmur. Udah hidup ini damai, tenang, tentram, udah. Wajahnya tenang kayak wajah saya walaupun hidup tanpa istri, bahagia. Tuhan Yesus menyukai seluruh jamaahnya yang mau berkorban seperti pengorbanan yang dia lakukan. Aduh. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini. Ya, teman-teman, disinilah kita bisa menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi selaku pemimpin di Jawa Barat ya memberikan satu contoh toleransi yang baik bagi umat beragama dan memberikan jaminan ya kepada setiap warga negara ya bahwa setiap warga memiliki kebebasan di dalam memilih dan menganut agamanya masing-masing. Sehingga ketika ada yang beribadah, ketika ada yang melakukan kegiatan agamanya, maka tidak dipersekusi, tidak dibubarkan, ya tidak juga diganggu. Karena setiap warga negara memiliki kebebasan untuk beribadah, ya di mana saja sesuai dengan agama yang dipercayakan. Nah, kita lihat beberapa waktu yang lalu viral mengenai pembubaran retreat teman-teman ya, di mana retreat ini yang diadakan oleh anak-anak yang beragama Kristen dan datang sekelompok orang untuk membubarkan retreat tersebut dan sehingga terjadi kericuhan di situ sehingga anak-anak di situ mengalami satu trauma yang sangat-sangat membuat diri mereka itu ya sangat mengalami trauma tentang kejadian itu, sehingga selaku Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan satu penegasan bahwa dia adalah pemimpin di situ, bukan hanya pemimpin satu agama, dia adalah pemimpin seluruh agama di situ, sehingga ketika ada pihak yang mengganggu ya kegiatan agama orang lain maka akan ditindak tegas. Makanya ada 7 orang yang jadi tersangka dan dipenjara ya terhadap ya pembubaran retreat tersebut, teman-teman. Nah, di sini dikatakan ya tentu diminta bantu bebaskan tersangka perusakan rumah retreat Deddy Mulyadi, bukan wewenang saya. Ya, seketika ya 7 tersangka itu sudah ditetapkan dan dipenjara, teman-teman, maka ya istri-istri dari ke-7 tersangka itu ya meminta kepada Deddy Mulyadi supaya ya ke-7 itu dibebaskan. Maka Deddy Mulyadi menegaskan bahwa itu bukan wewenangnya. Ya, artinya bahwa Deddy Mulyadi ya memberikan satu pembelajaran ya bahwa tidak boleh ada pihak yang mengganggu orang lain ketika beribadah. Karena ketika ada orang yang beribadah, maka itu salah satu untuk membangun ya anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya, tentu ini adalah salah satu hal untuk membantu pemerintah, karena rencana Kang Deddy Mulyadi supaya anak-anak di Jawa Barat itu punya masa depan yang indah, dan salah satunya ketika dididik di dalam suatu agama itu ya membantu pemerintah untuk menjadi anak-anak itu lebih baik lagi. Makanya ketika ada orang yang mengganggu, membubarkan itu, maka Kang Deddy Mulyadi sendiri yang akan memberikan satu pembelajaran bagi mereka. Oke, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk membebaskan para tersangka kasus perusakan rumah singgah retreat di Desa Tangkling, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penegasan ini disampaikan langsung di hadapan para istri dan ibu tersangka yang datang sambil menangis dan memohon agar anggota keluarga mereka juga dibebaskan. Dalam kasus ini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka
Nah, ternyata ada 8 teman-teman. Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum. Gubernur tidak punya kewenangan membebaskan orang dari tahanan. Yang bisa membebaskan itu penyidik, tegas Dedi dalam pertemuan tersebut seperti dikutip dari video yang diunggah di akun YouTube Dedi Mulyadi. Nah, kemudian teman-teman, ya, pernyataan ini disampaikan Dedi setelah mendengar permintaan sejumlah ibu dan istri yang keluarganya kini ditahan karena terlibat dalam kasus perusakan rumah retret yang digunakan pelajar Kristen untuk kegiatan ibadah dan pembinaan rohani. Sejumlah perempuan yang datang yang ada yang membawa bayi, ada sedang hamil tua, dan ada pula yang kini menjadi satu-satunya tumpuan ekonomi keluarga setelah suami atau anaknya ditahan. Salah satu yang menyampaikan permohonan paling emosional adalah seorang ibu hamil 8 bulan, istri dari Rusman tersangka dalam kasus ini. Ya, saya bingung Pak, ya, saya hamil bulan 8 melahirkan, suami saya ditahan, saya sendirian, nggak ada orang tua, ucapnya sambil menangis. Permohonan serupa juga disampaikan istri sambil yang anaknya terus mencari keberadaan ayahnya. Setiap lihat motor lewat, anak saya tanya, "Ayah ya?" Saya harus bohong, bilang ayah lagi kerja, ujarnya dengan suara lirih. Nah, meski tak dapat mencampuri ranah hukum, Dedi menegaskan bahwa ia tetap akan hadir sebagai gubernur yang melihat sisi kemanusiaan dan sosial dari persoalan ini. Saya tidak bisa mengintervensi, tetapi saya sebagai gubernur juga harus melihat dari sisi sosial. Misalnya ibu kehilangan tulang punggung keluarga karena yang biasa urus kehidupan ibu sekarang ditahan. Akibatnya periuk nasi ibu berhenti. Ini kan yang begini saya harus membantu dari sisi sosial meringankan keluarga yang ditinggalkan hukumnya biar bapak pengacara yang berencananya urus hukum, ujar Dedi. Ia menyatakan akan memberikan bantuan sosial untuk kebutuhan sehari-hari keluarga para tersangka termasuk mendukung proses persalinan bagi ibu hamil yang ditinggal suaminya.